Shalom untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Tuhan masih memberikan napas kehidupan sehingga kami dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami. Karena Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada siang hari ini tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya membacakan untuk kita. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sekali lagi saya bacakan di ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sesungguhnya, apakah yang Yesus kehendaki dari hidup kita? Dalam ayat 1 dikatakan, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Seorang pemimpin agama Yahudi bernama Nikodemus. Jika kita menelusuri, Nikodemus ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang bijaksana. Jika berbicara tentang pemimpin agama, pada tradisi Yahudi, berarti dia adalah seorang yang terpandang dan memiliki kedudukan yang terkemuka. Nikodemus bisa saja memiliki sikap otoriter dan semena dalam membuat peraturan agama dan memperlakukan banyak orang dengan tidak sopan dikarenakan otoritas kepemimpinannya ini. Namun Nikodemus ini adalah pemimpin agama yang berbeda. Dari mana kita memandang perbedaan tersebut? Jika kita melihat kembali di ayat yang kedua ini, dikatakan, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Nah, Nikodemus memanggil Yesus sebagai Rabi. Rabi dalam bahasa Yunani ini artinya adalah guru. Jika kita memandang dari segi umur, Nikodemus ini lebih tua daripada Yesus. Nikodemus memiliki umur yang sudah tua dibanding Yesus. Yesus yang berumur 30 tahun dan Nikodemus yang berumur 80 tahun. Namun Nikodemus memperlihatkan kerendahan hatinya, memperlihatkan kasihnya kepada semua orang dengan pandangan yang memanggil Yesus sebagai Rabi. Dikatakan juga pada ayat 2 ini, ia datang pada waktu malam. Apa sih dibalik arti kata malam ini? Apakah hanya sekedar malam yang sudah gelap, yang semua bumi telah gelap?
Sesungguhnya tidak. Di balik kata malam ini memiliki arti yang cukup dalam. Malam di sini artinya menunjukkan bahwa Nikodemus itu masih berada di dalam kegelapan. Nikodemus yang ingin memiliki terang menjumpai Yesus pada waktu malam, artinya bahwa Nikodemus berada dalam kegelapan dan ingin menuju terang. Selanjutnya pada ayat 3 dikatakan, Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, bagaimanakah yang disebut dengan lahir kembali? Apakah setelah dewasa lalu kembali lagi ke dalam kandungan ibunya? Banyak yang tidak mengerti dengan perumpamaan Yesus ini. Bahkan Nikodemus pun yang sudah mengerti tentang keagamaan, yang merupakan seorang pemimpin agama, memiliki pengertian yang buta dengan ucapan Yesus ini. Dilahirkan kembali atau dapat kita katakan lahir baru. Lahir baru artinya adalah kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Kita mengundang Roh Kudus dalam hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, diterangi oleh Roh Kudus. Dengan cara apa? Dengan cara kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita di dalam hidup kita, mengundang Roh Kudus sehingga Roh Kudus dimateraikan di hati kita bersaksi dengan Injil kebenaran, maka surga kelak akan bagian kita. Dikatakan di sini, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, ketika kita telah memiliki kasih karunia, memiliki Roh Kudus yang telah dimateraikan di dalam hidup kita telah dapat melihat kerajaan Allah. Kesimpulan yang dapat kita ambil daripada nats ini adalah bahwa kita dapat mengaplikasikan dalam hidup kita bahwa segala yang kita punya, segala yang kita miliki di dunia hanya sementara. Tidak ada gunanya jika tidak mengenal Allah secara pribadi. Tidak memiliki kerendahan hati dan tidak memiliki kasih, itu akan sia-sia. Hidup yang diperbaharui adalah hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Dan memateraikan Roh Kudus di dalam hati kita akan beroleh keselamatan yang dari Allah. Kita akan melihat kerajaan Allah dan kita akan bersama-sama dengan Allah di surga, dan Tuhan akan memahkotai kita dan hidup kita atau jiwa kita akan penuh dengan sukacita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam kehidupan kita dan Tuhan Yesus menyertai kita. Saya tutup dengan doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kasih karunia. Biarlah Tuhan kami seperti Nikodemus yang dapat dilahirkan kembali dan dapat melihat kerajaan Allah. Biarlah kami menerima Roh Kudus-Mu dan dimateraikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.